Baik, kami dari kelompok 2 akan menyajikan hasil dari observasi yang telah dilakukan pada relief Candi Penataran yang terletak di Kota Blitar pada video presentasi kali ini. Pertama, perkenalkan saya Rika Sastaviana. Baik, pertama saya akan menjelaskan sedikit dari kelas sejarah Candi Penataran ini sendiri sebelum kita beranjak ke materi berikutnya. Jadi dalam kitab Negara Kertagama, Candi Penataran ini juga disebut dengan Candi Palah. Kenapa? Karena di dalamnya, di bagian satu sisi candi tersebut disimpan kitab Palah yang diceritakan bahwa Raja Hayam Wuruk dari Majapahit itu sering mengunjungi Palah untuk memuja dewa gunung atau Hyang Calapati yang dikenal sebagai Girindra dalam kepercayaan Siwa. Berdasarkan bangunan utamanya, ya diduga bahwa Candi Palah ini dibangun pada awal abad 12. Untuk bagian-bagian candi itu sendiri, itu dibagi menjadi beberapa seksi, mulai dari pelataran depan, tengah, dalam, dan bangunan lain. Kemudian salah satu fakta unik yang terdapat di Candi Penataran juga terdapat kolam yang dipercayai oleh masyarakat sebagai mitos bahwa bila seseorang membasuh mukanya di situ mereka akan lebih tampak muda, dan ini terdapat pada bagian dalam candi. Kemudian bisa kita lihat dari slide terdapat gambar dari sebuah relief yang menceritakan kisah Sri Tanjung di Candi Penataran. Jadi Sri Tanjung itu merupakan seorang perempuan yang bisa kita katakan perempuan ini memiliki paras yang rupawan dan cantik, maka ini bisa menarik perhatian raja dan Raden Sidapaksa untuk mencintai Sri Tanjung. Dari situ terbentuklah awal mula kisah Sri Tanjung yang ada di Candi Penataran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa Azizah dengan NIM 220253610162 dari kelompok 2 di Cafe Offering E. Di sini saya akan menjelaskan tentang relief Sri Tanjung yang sudah kami ilustrasikan kembali setelah melakukan observasi pada Candi Penataran. Ada adegan yang pertama yaitu Sidapaksa sedang duduk bersila di atas batu dengan tangan kiri berada di pangkuan kaki kirinya, sedangkan tangan kanan digunakan untuk menyangga kepala dengan siku yang bertumpu pada tumpukan batu. Di sini Sidapaksa tengah memikirkan tawaran atau tugas dari tuannya, yaitu Raja Sulakrama. Lalu ada adegan kedua dan ketiga. Pada adegan kedua, Sidapaksa dengan Sri Tanjung dilukiskan berjalan beriringan. Lalu pada adegan selanjutnya, Sidapaksa berdiri di samping Sri Tanjung yang sedang duduk di atas batu itu. Nah, jadi di sini Sidapaksa dan Sri Tanjung tengah membicarakan tentang keberangkatan Sidapaksa untuk memenuhi tugas dari Raja Sulakrama yang mengharuskannya untuk meninggalkan keluarganya atau ya istrinya ini sendiri. Baiklah, saya lanjutkan. Pada adegan keempat, memperlihatkan sosok Sri Tanjung yang duduk di atas batu sembari membelakangi Raja Sulakrama yang sedang mencoba untuk menggodanya. Seusai beliau memerintahkan Sidapaksa untuk menjalankan tugas yang tak mungkin dapat dikerjakan oleh manusia biasa, selama itulah Raja Sulakrama terus menggoda Sri Tanjung, namun tidak pernah berhasil. Hal ini dikarenakan oleh kesetiaan Sri Tanjung pada suaminya Sidapaksa. Pada adegan kelima, menggambarkan Raja Sulakrama yang terus mencoba untuk menggoda Sri Tanjung namun kian gagal. Hingga suatu ketika Sidapaksa kembali, Raja Sulakrama malah memfitnah Sri Tanjung telah menggodanya. Hal ini memancing amarah dari Sidapaksa. Nah, pada adegan ke-6 ini, relief ke-6 ini, ada sosok wanita yang tak lain adalah Sri Tanjung, tokoh Sri Tanjung. Nah, di sini Sri Tanjung itu sedang menaiki ikan lele, gitu kan, kelihatannya kayak ikan lele. Nah, tapi sebenarnya ikan lelenya ini sebenarnya adalah kendaraan bagi para arwah untuk melakukan aktivitas, gitu kan. Karena tadi kan disebutkan Sri Tanjung ini sudah meninggal. Nah, jadi Sri Tanjung ini menaiki arwah ikan lele tersebut. Nah, lanjut ke bagian ketujuh, panel ketujuh itu di situ adegan ketujuh itu dibatasi oleh sulur-suluran gitu kan. Nah, di situ ada si Sidapaksa yang sedang merenung di pinggir suluran itu, dan di atasnya itu ada sebuah pohon besar. Nah, di situ Sidapaksa itu sedang melakukan perjalanan
perjalanan dalam penyesalannya setelah kehilangan istri yang dicintainya, yaitu Sri Tanjung.